Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata pelajaran prakarya. Kali ini kita akan membahas mengenai jenis dan manfaat dari serelia, umbi, dan kacang-kacangan. Selamat menyimak. Serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian banyak tumbuh di Indonesia. Produksi serelia di Indonesia sebagian besar berupa padi sebagai bahan pangan pokok dan umbi-umbian cukup tinggi. Jenis serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian banyak sekali ragamnya dan syarat gizi. Beras adalah butir padi yang sudah dipisahkan dari sekam. Ini yang pertama adalah jenis serelia beras. Contohnya adalah beras putih. Sesuai namanya, berwarna putih, agak transparan, karena hanya memiliki sedikit aleuron dan kandungan amilosa umumnya sekitar 20%. Beras ini mendominasi pasar beras. Selanjutnya adalah beras merah. Akibat aleuronnya mengandung gen yang memproduksi antosianin yang merupakan sumber warna merah atau ungu. Kemudian selanjutnya adalah beras hitam. Sangat langka disebabkan aleuron dan endosperma memproduksi antosianin dengan intensitas tinggi sehingga berwarna ungu pekat mendekati warna hitam. Sudah nampak jelas ya perbedaan antara beras merah dan beras hitam. Dari warnanya sudah sangat terlihat. Selanjutnya adalah beras ketan. Ketan atau beras ketan berwarna putih, tidak transparan, seluruh atau hampir seluruh patinya merupakan amilopektin. Itu untuk beras ketan yang berwarna putih. Kemudian ada ketan hitam. Ketan hitam merupakan versi ketan dari beras hitam. Beras ketan adalah sebuah jenis beras yang utamanya tumbuh di Asia Tenggara dan Asia bagian timur. Salah satu contoh dari makanan hasil olahan di Indonesia dari beras ketan adalah ketupat, lemper, bubur ketan hitam, dodol, onde-onde, lupis, wingko babat, brem, dan rengginang. Selanjutnya untuk jenis serelia yang kedua adalah jagung. Jagung merupakan tanaman semusim anual. Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 80-150 hari. Kemudian, bagian yang kaya akan karbohidrat adalah bagian biji. Sebagian besar karbohidrat berada pada endosperma. Kandungan karbohidrat dapat mencapai 80% dari seluruh bahan kering biji. Hampir seluruh bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Di antara berikut adalah manfaat dari jagung. Gandum adalah sekelompok tanaman serealia dari suku padi-padian yang kaya akan karbohidrat. Gandum biasanya digunakan untuk memproduksi tepung terigu, pakan ternak, ataupun difermentasi untuk menghasilkan alkohol. Pada umumnya, biji gandum atau kernel berbentuk opal dengan panjang 6-8 mm dan diameter 2-3 meter. Berikut ini adalah jenis dan manfaat ketika kita mengkonsumsi gandum. Kemudian jenis serelia selanjutnya adalah sorghum. Sorghum adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan
dan bahan baku industri. Sebagai bahan pangan, sorghum berada pada urutan kelima setelah gandum, jagung, padi, dan jelai. Sorghum merupakan makanan pokok penting di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara. Berikut ini merupakan manfaat dari sorghum. Daun sorghum menjadi sumber pakan ternak, tangkai daunnya bisa dijadikan kerajinan tangan dan sapu. Batang sorghum adalah lumbung bioetanol dan bahan pembuat kertas. Kemudian akar sorghum digunakan sebagai jamu untuk memperlancar peredaran darah. Kemudian biji sorghum digunakan kandungan gizinya sangat besar, nilai protein, kalsium, dan karbohidratnya lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah jenis kacang-kacangan. Jenis kacang-kacangan yang pertama adalah kacang tanah. Kacang tanah di Indonesia memiliki beberapa sebutan seperti kacang Bandung, kacang jebrol, kacang kole, kacang tuban, dan lain-lain. Sebutan tersebut khas daerah masing-masing. Kacang tanah mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan kesehatan tubuh, di antaranya serat, protein, karbohidrat, lemak, dan berbagai macam vitamin. Berikut ini merupakan manfaat dari kacang tanah. Selanjutnya adalah kacang hijau. Kacang hijau merupakan tanaman pangan semusim yang mempunyai umur panen antara 55 sampai 65 hari setelah tanam. Kacang hijau merupakan bahan pangan yang menyehatkan karena memiliki kandungan nutrisi yang sangat bermanfaat sebagai obat-obatan dan kesehatan tubuh. Kandungan dan manfaat dari kacang hijau bagi kesehatan adalah mengandung kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B kompleks, kemudian mengandung zat besi yang tinggi, kemudian mengandung serat yang tinggi, mengandung rendah lemak dan serat yang tinggi, mengandung vitamin B, mengandung rendah kolesterol, kandungan mineral, dan kacang hijau dapat menghaluskan kulit. Dengan mengambil sel kulit mati yang terdapat pada tubuh, kulit akan menjadi lebih putih, bersih, dan halus. Selanjutnya adalah kacang kedelai. Buahnya berbentuk polong dan diperbanyak dengan biji. Kacang kedelai memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh. Manfaat dari kacang kedelai adalah yang pertama meningkatkan fertilitas, kemudian yang kedua mencegah diabetes, yang ketiga membantu menjaga kesehatan jantung, yang keempat menekan pertumbuhan sel kanker, yang kelima mencegah penyakit tulang, yang keenam menjaga tingkat kolesterol dalam tubuh, yang ketujuh mengurangi resiko obesitas, 8 mencegah keropos tulang pasca menopause, 9 mencegah tekanan darah tinggi, dan 10 menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kemudian selanjutnya adalah jenis umbi-umbian. Yang pertama adalah ubi jalar. Ada 3 jenis ubi jalar yang populer dibudidayakan di Indonesia, yaitu ubi jalar berwarna putih kecoklatan, merah, dan ungu. Ketiga jenis ubi tersebut memiliki varietas unggul dengan produktivitas tinggi. Beberapa varietas ubi jalar yang populer antara lain Cilembu, Ibaraki, Lampeneng, Georgia, Borobudur, Prambanan, Mendut, dan Kalasan. Ubi jalar memiliki kandungan gizi karbohidrat kompleks yang tinggi sehingga membuat energi tidak sekaligus terlepas melainkan secara bertahap. Ubi jalar juga mengandung vitamin C, kemudian vitamin A dan beta karotin dari warna ungu, oranye, dan merah pada ubi untuk melindungi paru dan mencegah kanker paru dan kanker mulut. Jenis umbi selanjutnya adalah singkong atau ubi kayu atau dalam bahasa lain adalah ketela pohon. Singkong merupakan tanaman perdu dengan akar tunggang dan sejumlah akar cabang yang membesar menjadi umbi akar yang dapat dimakan. Singkong sering dimanfaatkan sebagai pengganti makanan pokok karena mengandung banyak karbohidrat namun miskin protein. Berikut adalah manfaat dari singkong: melancarkan pencernaan, obat luka bernanah, obat panas dalam, diet rendah kalori. Selanjutnya adalah umbi talas. Masyarakat kita biasanya mengkonsumsi talas hanya untuk cemilan. Namun di beberapa daerah Indonesia dan di sejumlah daerah tropis, umbi talas ini dijadikan merupakan salah satu makanan pokok. Tanaman talas
yang dapat dimakan yaitu umbi, tunas muda, dan tangkai daun. Sedangkan pelepah dan daun talas dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, obat, maupun pembungkus makanan. Bagian yang tidak dapat dimakan hanyalah akar-akar serabut. Dalam talas terdapat kandungan gizi karbohidrat yang tinggi pada umbinya dan juga mengandung rendah lemak serta protein. Kandungan protein pada daun talas lebih tinggi dari umbinya. Selain itu, dalam umbi talas juga mengandung vitamin yaitu vitamin C, E, B6, dan beta-karotin, serta terdapat kandungan serat yang cukup baik. Talas juga mengandung beberapa unsur mineral. Selanjutnya adalah kentang. Kentang mempunyai banyak khasiat, diantaranya potasium, vitamin C, sumber kedua setelah jeruk, menyimpan karbohidrat kompleks dan fiber atau pengganti gula darah, dan penjaga tekanan darah. Kentang juga mengandung vitamin B1, B2, dan B3, serta sedikit kandungan protein dan banyak mineral penting seperti besi, mangan, magnesium, fosfor, tembaga, dan kalium. Selain itu, kentang merupakan sumber terbaik dalam pembentukan zat besi dalam darah. Kentang juga menjamin sistem ketahanan badan karena kandungan vitamin serta kalsium yang sangat tinggi. Kemudian, kandungan gizi dari kentang adalah memelihara kesehatan sistem pencernaan karena mengandung serat yang cukup tinggi, melawan penyakit seperti jantung, gangguan saraf, tumor, dan resiko kanker, prostat, dan kanker rahim dapat dikurangi. Memelihara kesehatan kulit wajah, mengurangi kadar kolesterol karena kalorinya rendah, baik untuk perkembangan otak karena adanya zat besi dan tembaga, dan yang terakhir adalah menghilangkan stres pikiran karena kandungan vitamin B6. Nah, apa yang kamu rasakan setelah mengetahui kandungan dan manfaat dari tanaman serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian? Sampai jumpa pada materi selanjutnya.